Pernahkah kalian membayangkan, hidup selama lebih dari 100 tahun, melewati zaman para sahabat Nabi, menyaksikan khalifah silih berganti, dan melihat langsung fitnah besar yang mengguncang umat Islam? Ada satu orang yang mengalaminya, seorang tabin senior yang namanya mungkin jarang kita dengar, tapi kisahnya luar biasa penting. Dialah Qais bin Abi Hazim al-Bajali. Qais bukan sekadar tabin biasa, ia adalah jembatan emas antara generasi sahabat dan generasi setelahnya. Bayangkan, ia sempat berbaiat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, meski tidak sempat bertemu langsung. Tapi, yang lebih istimewa, ia belajar langsung dari nama-nama terbesar dalam sejarah Islam. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Aisyah, Abu Hurairah, Hudzaifah bin Al-Yaman, dan masih banyak lagi sahabat besar lainnya. Para ulama hadis sepakat, Qais adalah salah satu tabiin yang paling banyak bertemu dengan sahabat. Ini bukan klaim. Ini fakta sejarah. Tapi, keistimewaan Qais bukan hanya karena umurnya yang panjang atau pertemuannya yang luas. Karakternya, itulah yang membuatnya menonjol. Qais adalah pribadi yang keras, jujur, dan tidak pandai basa-basi. Ia punya prinsip yang sangat kuat. Aku tidak suka meriwayatkan hadis, kecuali dari orang yang aku kenal betul kejujurannya. Prinsip ini membuat riwayatnya tidak banyak, tapi setiap riwayat yang ia sampaikan memiliki kualitas yang sangat tinggi, sangat kuat. Baginya, lebih baik diam daripada menyampaikan sesuatu yang berpotensi salah. Karena kejujurannya inilah, Qais menjadi salah satu perawi kunci tentang peristiwa-peristiwa paling sensitif dalam sejarah Islam, yaitu fitnah besar. Ia meriwayatkan langsung detik-detik menegangkan seputar wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, gejolak yang terjadi di tengah umat, dan peringatan-peringatan Nabi tentang datangnya zaman yang penuh kekacauan. Tentu saja, tidak semua orang suka dengan riwayat-riwayat seperti ini. Riwayatnya pahit. Riwayatnya membuka luka lama. Beberapa orang bahkan mencoba menuduhnya sebagai perawi yang bermasalah. Mereka bilang, wah, Qais ini hidup terlalu lama, jadi ingatannya mungkin sudah tidak kuat. Atau, dia ini sengaja menyampaikan riwayat yang tidak enak didengar. Tapi, para imam besar hadis, para pakar yang mendedikasikan hidupnya untuk meneliti para perawi, mereka semua membela Qais dengan tegas. Imam Az-Zahabi, salah satu kritikus hadis paling disegani, menjulukinya sebagai seorang yang jujur, keras, dan tidak main-main. Para ulama lain memberinya stempel sikah, artinya sangat terpercaya, dan hujah, artinya riwayatnya bisa dijadikan argumen kuat dalam agama. Mereka semua sepakat, Qais tidak pernah berdusta. Di balik karakternya yang keras dan tegas, Qais adalah seorang yang sangat zuhud dan sederhana. Ia tidak pernah mengejar jabatan, tidak mau dekat-dekat dengan penguasa atau istana, dan tidak terobsesi punya banyak murid. Ia hidup dalam kesadaran penuh bahwa umur yang panjang berarti tanggung jawab yang juga panjang. Ilmu yang ia kumpulkan selama puluhan tahun akan dihisap dengan berat di akhirat kelak. Diceritakan, Qais sering menangis, bukan karena urusan dunia, tapi karena rasa takut yang luar biasa jika ia salah menyampaikan satu huruf saja dari apa yang ia dengar dari para sahabat Nabi. Hidup panjang bagi Qais adalah ujian yang panjang. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri para sahabat yang ia cintai dan ia ambil ilmunya wafat satu persatu. Ia menyaksikan fitnah demi fitnah datang silih berganti. Ia melihat ilmu murni mulai tercampur dengan opini-opini pribadi dan perdebatan kusir. Semua ini membuatnya semakin ketat dan berhati-hati dalam menjaga ilmu. Ia tidak suka orang yang banyak bicara tanpa dasar. Baginya, sedikit tapi benar, itu jauh lebih selamat daripada banyak tapi meragukan. Qais bin Abi Hazim akhirnya wafat dalam ketenangan dan kesederhanaan, sekitar tahun 90 Hijriah. Ia tidak meninggalkan warisan jabatan atau gelar politik yang mentereng. Yang tersisa darinya adalah sesuatu yang jauh lebih berharga. Riwayat-riwayat yang kuat, nama yang bersih, dan reputasi sebagai seorang perawi jujur yang riwayatnya mungkin tidak selalu menyenangkan telinga, tapi selalu menggetarkan jiwa karena kebenarannya. Kisah Qais bin Abi Hazim mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat mendalam, bahwa kebenaran tidak harus selalu dibungkus dengan kelembutan, bahwa ilmu tidak wajib menjadi populer untuk diakui, dan bahwa memegang teguh kejujuran terkadang akan membuatmu merasa sendirian. Ia bukanlah ulama panggung yang mencari tepuk tangan. Ia adalah seorang penjaga riwayat sejati, yang berdiri kokoh di tengah zaman paling kacau dalam sejarah umat. Semoga kita bisa meneladani kejujuran dan keteguhannya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa.